Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah karena hanya Dia yang pantas untuk dipuja. Memohon ampun atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Setiap hari rahmat Allah itu turun. Setiap saat anugerah Allah itu dan nikmatnya meliputi kita. Tapi di waktu yang sama dosa-dosa kita diangkat. Kita harus malu. Nikmat banyak yang Allah berikan, tapi syukur sedikit dari kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ana berbahagia sekali bisa sampai ke KEPI, ke kompleks sekolahan apa namanya? YAPIS, Yayasan Pendidikan Islam itu Al-Falah. Cuma ana bingung kenapa tema yang diangkat pendidikan di era digital. Emangnya di sini ada internet kan? Ada banyak. Di mana? Dari tadi sinyal handphone ana nggak bisa update apa WhatsApp wala apa. Nggak, terus yang milih judul ini siapa gitu? Anak-anak main gadget terus kan. Main apa di rumah? Main HP. Main HP. Siapa yang ngasih HP? Bapaknya siapa? Kita itu sering menyalahkan anak kita. Yang pertama kalau bicara anak ini kata Allah Azza wa Jalla, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Dunia ini tanpa adanya anak, walaupun kita memiliki banyak harta, sepi dan kurang berbahagia. Sebaliknya kita punya banyak anak, sedikit fulus, susah. Makanya Allah katakan harta dan anak zinatul hayatid dunya. Anak ini bikin orang tuanya pengecut. Anak itu membuat orang tuanya bakhil. Anak itu membuat orang tuanya bodoh. Antum bisa lihat sebagian orang tua melakukan pencurian. Kalau ditanya buat apa? Buat anak kadang-kadang. Sebagian orang tua merantau jauh. Kalau ditanya buat siapa? Buat anak lah. Padahal yang diperlukan anak bukan cuma harta, tapi yang diperlukan anak adalah perhatian, pendidikan, perawatan, perlindungan buat mereka. Dan anak ini membuat orang tuanya susah. Selain anak itu perhiasan dunia, ternyata anak itu fitnah, ujian. Orang kalau nggak punya anak diuji karena nggak punya anak. Setelah punya anak tetap diuji.
Apa yang harus dilakukan di era digital seperti sekarang ini? Mungkin ke depan ya KEPI pun akan penuh dengan internet. Rencana kapan akan masuk? Kapan? Wallahu a'lam. Harusnya tahun ini Sudah jaringannya. Oh, belum dibuka. Masya Allah. Kayak listrik jamaah, lampunya sudah siap semua, tinggal listriknya belum masuk. Gitu insya Allah. Insya Allah. Dan kalau bicara era digital ini nggak bisa dipungkiri, banyak orang-orang yang sukses dengan bisnis di era digital, dan banyak orang-orang yang merana, sengsara dan menderita gara-gara digital. Antum lihat ada toko-toko besar tutup karena orang semuanya online sekarang. Tapi mungkin di KEPI belum, walaupun menuju ke sana insya Allah. Baik, kalau bicara pendidikan di era digital, yang pertama orang tua. Bapak dan ibu harus mengambil tanggung jawab tentang pendidikan anak. Allah Azza wa Jal mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nih tanggung jawab orang tua, bukan cuma ngasih makan anak. Selalu yang dipikirkan orang tua sandang, pangan, dan papan. Iya, itu termasuk kewajiban orang tua. Tapi ternyata kewajiban orang tua terbesar adalah menyelamatkan anaknya dari api neraka. Kelak bapak-bapak dan ibu-ibu akan dihisap sendiri untuk mempertanggungjawabkan anak-anak yang dilahirkan mereka, yang Allah telah memberikan rizki kepada mereka. Ingat, anak kita tidak makan rizki kita. Bapak-bapak harus tahu, ibu-ibu harus sadar, anak itu tidak makan rizki orang tuanya. Jangan berpikir kalau anak dua dengan gaji, di sini berapa gaji umumnya? Guru berapa digaji di sini? 2,5 sampai 3 juta, cukup? Ketawa, cukup apa enggak? Enggak cukup kan? Ngurus anak berapa tuh guru? Allahu Akbar jemaah. Baik, nggak ada masalah guru gaji 2,5 juta. Tapi ingat, tanggung jawab mendidik anak itu tanggung jawab orang tua, bukan guru. Bukan sekolahan yang bertanggung jawab didik anak kita, enggak. Tapi tanggung jawab orang tuanya, full tanggung jawab orang tua. Sekolah hanya membantu. Sekolah, ingat garis bawahi, tulis sekolah hanya membantu. Yang bertanggung jawab, yang memiliki tugas besar mendidik anak adalah orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin, dan semua bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Kalau bicara pemimpin, warrajulu ra'in fi baitihi. Seorang laki-laki itu pemimpin di rumah. Wa mas'ulun an ra'iyati. Bakal ditanya sama Allah tentang apa yang dibawa tanggung jawab dia. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang wanita itu pemimpin di rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia pilih. Dan hendaklah kita sadar,
hakikat tugas orang tua yang besar melaksanakan amanah mendidik anak-anak. Sekolahan, madrasah, kampus, masjid, pesantren, apa aja namanya, mereka hanya membantu orang tua untuk melaksanakan amanah mendidik anak-anak. Guru dan tenaga pendidik hanya mitra orang tua. Maka kalau anaknya nggak benar, masa yang ditanya sekolahnya? Yang ditanya sekolahnya apa orang tuanya? Orang tuanya. Ini anaknya siapa ini? Nggak bakal ditanya ini anak didik siapa, enggak. Anaknya siapa? Ahibati fillah, ya kita tahulah, anak juga sebagai orang tua penuh dengan keterbatasan. Secara waktu mungkin nggak punya waktu, apalagi kalau melihat teman-teman yang merantau ke tempat ini. Anak-anak hidup sama siapa? Sama ibu. Makanya jangan salah pilih ibu. Betul. Al-ummu madrasatuh. Ibu itu sekolah pertama. Sebelum anak kita masuk ke TK, Masya Allah, ada acara apa? Sebelum anak kita sekolah SD, dia sekolah di rumah. Masya Allah. Kok pada ngelihat ke sini, nggak ngelihat ustadznya, jemaah? Ya, lihatin semuanya. Nah, jadi antum lebih tertarik sama ini daripada ustadznya. Tadi, kalau kita pandai memilih istri nih bapak-bapak, insya Allah tugas mendidik anak itu setengahnya sudah selesai. Sampai rumah tahu-tahu anaknya sudah bisa baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Belajar sama siapa? Ibu. Masya Allah. Anaknya tahu-tahu sudah bisa membaca abata saja. Belajar sama siapa? Mak. Masya Allah. Tapi kalau ibunya hanya pandai memasak, anaknya tumbuh besar nggak bisa baca. Ayat kursi nggak hafal. Sebelum tidur nggak pernah diajak baca ayat kursi sama emaknya. Jangan tanya bapaknya, bapaknya juga nggak hafal. Makanya bapak ini kalau nggak hafal cari istri yang hafal. Ya belum tentu diterima juga sih sama istri. Tapi kan usaha gitu. Betul. Al-ummu madrasah. Maka ketika orang tua penuh dengan keterbatasan tadi, memang ada Ustaz, terus terang ana menikah dengan istri yang sama-sama nggak bisa ngaji. Pendidikan agama rendah. Islam keturunan aja. Tapi ana sadar, ana tidak ingin anak-anak ana seperti ana. Ana ingin anak-anak ana menjadi orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat buat orang tuanya. Karena anak ini kalau soleh bukan hanya manfaat buat orang tua di dunia. Bapaknya mati, ibunya mati, selesai. Sudah mereka dari kehidupan dunia. Subhanallah. Anak-anak yang soleh ini terus mengirimkan doanya kepada orang tua, memohonkan ampunan buat ayah bundanya, sampai tatkala orang tua nanti dibangkitkan pada hari kiamat, diberikan posisi yang indah di surga, dia bertanya anna li hada. Dia bingung, ya Allah, gimana aku bisa dapat ini? Dengan pendidikan agama yang rendah, dengan mungkin amal soleh yang biasa-biasa, gimana aku kok bisa dapat seperti ini, ya Allah? Fayuqalu lahu bistighfari waladika laka. Engkau dapat seperti ini karena istighfar anakmu buat engkau. Allahu Akbar jemaah.
Tuh orang tua kalau punya anak soleh, apalagi anaknya 7 semua soleh. Gimana kalau anaknya 14 soleh semuanya? Antum berapa anaknya paling banyak? Yang paling banyak anaknya anak kasih hadiah. Nah, yang 10 anaknya. Yang 10 9 8. Yang mana 8? Oh, Masya Allah. Ini orang sepuh jemaah, yang generasi baru. Kasih hadiah generasi baru. Mana yang generasi baru anaknya 8? Kalau orang dulu, Masya Allah, anak pernah ceritakan di Bondowoso itu ada seorang ustadz punya anak 28 dari satu istri. 28 satu istri. Gimana kalau istrinya 4? Tinggal dikali itu ya. Ini dari satu istri 28 tadi jemaah. Maka untuk mendapatkan anak-anak yang soleh ini tadi kita perlu mitra. Oke, sekolah, tapi jangan bergantung kepada sekolahan. Jangan dipikir semuanya tugas sekolahan lah. Kita lihat sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua yang lahir dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam, di atas la ilaha illallah. Terus gimana? Nih ada yang jadi Nasrani, ada yang jadi Majusi, ada yang jadi Yahudi, ada yang jadi Konghucu, ada yang macam-macam anak-anak. Kok bisa berubah seperti itu? Apa kata Nabi SAW? Fa'abawah, orang tuanya, yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang bikin tuh anak Yahudi, yang bikin tuh anak Nasrani, yang bikin itu anak jadi Majusi, kedua orang tuanya, bukan sekolahan. Ini besarnya peran orang tua, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah. Maka yang pertama apa yang kedua? Yang pertama lah, bapak ibu harus kerjasama mendidik anak. Bapak dan ibu harus kerjasama. Gimana kalau single parent Ustaz? Ya, tetap harus kerjasama. Dengan siapa? Cari mitra lain. Tum ketawa-ketawa. Iya Ustaz, kalau ada yang mau menikah, tapi seorang ibu jamaah bisa didik anak sendirian tanpa bapak. Tapi apakah seorang bapak bisa mendidik anak sendirian tanpa ibu? Nggak bisa. Bisa nggak? Bapak, seorang suami meninggal istrinya, anaknya umur 2 tahun. Bisa dia didik anaknya umur 2 tahun? Berangkat kerja gendong anaknya. Tapi seorang wanita bisa mendidik. Kenapa? Karena dia sendirian adalah sekolah. Siapa kepala sekolahnya? Dia kepala sekolah. Gurunya siapa? Dia gurunya. Cleaning service-nya siapa? Dia cleaning service. Semuanya. Antum tahu Imam Syafi'i ditinggal mati bapaknya di perut ibu, dan bisa menjadi seorang seperti Imam Syafi'i, nggak punya bapak. Antum tahu Imam Bukhari, dan sampai hari ini hadis-hadisnya kita baca, nggak punya bapak, mati bapaknya dia kecil. Antum tahu Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana dia menjadi tokoh ulama yang hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, padahal dia nggak punya bapak, single parent, ibunya sekolahan dia. Kalau ada, alhamdulillah, kerjasama. Hendaklah seorang ayah tahu kewajiban mendidik anak bukan hanya kewajiban istrinya. Kalau ternyata istrinya salah mendidik anaknya, yang salah bukan istrinya. Siapa? Papa. Kenapa engkau kok salah milih ibu? Kok seperti ini istri yang engkau pilih menjadi pasangan hidup? Ada seorang alim ulama
Abul Aswad Ad-Du'ali, yang dia mengatakan kepada anak-anaknya, ahsantu ilaikum kibaran wa sigharan wa qabla an tuladu. Aku telah berbuat baik kepada kalian ketika kalian kecil, ketika kalian dewasa, dan tatkala kalian belum lahir. Sang anak bertanya, ayah, kalau engkau berbuat baik kepada kita tatkala kita kecil, okelah, kita merasakan, kita besar ya kita rasakan. Tapi gimana engkau bisa berbuat baik kepada kita padahal kita belum lahir? Kata ayahnya, ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibu yang kalian tidak akan dicela. Subhanallah. Nih juga buat ayah yang mungkin istrinya meninggal dunia, tolong pilihkan ibu buat anaknya yang baik. Jangan hanya sekedar nafsu sehingga anaknya nanti jadi korban pendidikan dia. Ibunya sendiri aja kadangkala, ibunya ibu asli jemaah, ibu asli nih. Kalau dia lagi pegang handphone, capek ngurusin anak, anaknya dikasih handphone, sana, tuh pegang handphone. Gimana kalau dia bukan ibu asli dia? Semakin berat kalau kita tidak memilih istri yang soleh. Harus sinergi dalam pengasuhan anak. Visi dan misi harus sama. Suami istri ini di era digital seperti ini harus menyamakan visi dan misi. Kalau nggak sama, anak itu akan bingung. Bapaknya ngomong, nak, jangan pegang handphone. Siap ayah. Bapaknya pergi, datang ke ibunya, bu, boleh pakai handphone? Oh, tafadhol, silahkan main handphone. Bapaknya, nak, jangan main handphone, taruh lagi handphone. Sang suami harus manggil istrinya, sini. Jangan memanggil istrinya di depan anaknya. Di kamar kasih tahu, Dek, harus ada yang kita samakan. Kalau aku ngelarang, kamu jangan perbolehkan dia. Sebagaimana kalau kamu mengatakan nggak boleh, sampaikan kepada aku juga, supaya anak itu satu komando di dalam rumah. Alhamdulillah, anak kalau mendapatkan pendidikan yang sinergi dari bapak ibunya, masya Allah, itu anak akan tumbuh besar menjadi anak yang menghormati kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, orang tua harus sama-sama memperbanyak ketaatan. Di era digital ini jamaah, di daerah yang penuh fitnah, kita kadang-kadang di rumah sudah mendidik dengan baik, tapi nggak tahu ke rumah tetangga ngapain tuh anak. Antum mau titipkan ke siapa itu anak? Berangkat ke sekolah, ketemu sama temannya yang buruk, jadi buruk itu anak. Seakan-akan bangunan di rumah yang sudah kita bangun dirusak di sekolah. Iya, kita nggak tahu dengan siapa dia akan bergaul. Allahu Akbar. Benar-benar menakutkan di era digital ini. Entah di sini, Anda sebutkan di beberapa kajian bahwasanya hasil penelitian bahwasanya 62,7% remaja itu sudah melakukan seks bebas. Sudah melakukan seks bebas. Itu tahun 2010. Gimana dengan sekarang? Aborsi, na'udzubillah. Itu anak-anak SMA sudah aborsi, anak-anak kuliahan sudah aborsi. Padahal kata orang tuanya, anak itu bisa ngaji, kita didik baik, kenapa jadi seperti ini? Orang tuanya lupa kalau dalam mendidik anak kita perlu minta bantuan Allah Azza wa Jalla. Jangan bergantung kepada ilmu,
Jangan bergantung kepada sekolahanmu. Allah jemaah. Ada teman di Trinidad atau di Jamaika dia cerita ada satu orang punya anak gadis, dijaga nih anak gadisnya. Tahu-tahu anak gadisnya itu hamil di luar nikah. Bingung orang tua, kapan dia berzina? Padahal ada protek dari orang tua. Kita itu nggak bisa ngawasin anak kita 24 jam. Anak kita dikirim ke Jawa kuliah dengan harapan dapat ilmu yang bermanfaat, tapi jadi apa di sana? Apalagi hidup di kos-kosan, anak itu di bawah pengawasan kita, kadang kala males sholat harus disuruh. Gimana kalau anak itu berada di tempat kos-kosan? Jadi apa? Ini yang sudah dewasa. Maka tolong orang tua memperbanyak ketaatan dan memperbanyak doa, karena harapannya Allah yang jagain anak kita. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi, bagaimana dia terus berdoa mengatakan, beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan hamba dan anak keturunan hamba dari beribadah kepada berhala-berhala. Beliau berdoa mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan hamba orang yang mendirikan salat dan anak keturunan hamba. Apakah antum pernah berdoa seperti Nabi Ibrahim? Kita selalu berdoa kalau anak mau ujian, mudah-mudahan lulus, mudah-mudahan bisa menjawab. Padahal hidup kita dari awal sampai akhir itu ujian yang perlu doa selalu kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini ujian terus ya, nggak ada berhenti dari ujian. Kalau anak-anak di sekolah ujian terus libur, kita kapan liburnya? Nggak ada. Maka terus berdoa, minta sama Allah supaya anak-anak kita dijadikan anak-anak yang mendirikan sholat, yang dijauhkan dari fitnah-fitnah yang ada. Kalau bicara ketaatan, orang tua yang ingin anak soleh, ingin anaknya dijaga, tolong jadi orang soleh. Ingat di surat Al-Kahf, ketika Allah mengirimkan Nabi Musa dan Khadir alaihimassalam, mereka lewat ke sebuah perkampungan. Di sana mereka merenovasi sebuah bangunan yang hendak roboh. Lalu ketika ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Khadir mengatakan, engkau tahu ini bangunan milik dua anak yatim di kota, li ghulamaini yatimaini fil Madinah, wa kana abuhuma salihah. Bapaknya dua anak ini orang soleh. Subhanallah, bapaknya mati, sudah berada di kuburan, anaknya dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena bapaknya orang soleh. Maka kalau antum mau anak-anaknya dijaga, tolong antum jadi orang soleh. Tambah sholatnya, jangan cuma 5 waktu. Berapa waktu? Tambah lagi. Sholat duha, tambahin. Sholat malam, qobliyah, ba'diyah. Yang laki sholatnya di masjid. Di masjid. Masjid itu bukan untuk Jumatan. Masjid itu untuk sholat 5 waktu. Ini orang tua ingin anaknya dijaga, dipanggil sama Allah, hayya ala sholah. Bapaknya nggak sholat ke masjid. Anak ingin anak-anak ke masjid, akhirnya anak yang sholat ke masjid. Boleh nggak? Boleh.
Anda izin minum jamaah ya. Alhamdulillah. Maka tolong orang tua jadi orang baik, ngaji, baca Quran, zikir pagi dan petang. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Ma min mu'min yamut illa hafizahullah fi aqibihi wa aqibi aqibi." Tidaklah seorang mukmin beriman, seorang mukmin yang taat kepada Allah, melainkan Allah akan, kalau dia mati, Allah akan jaga di anaknya dan anak keturunannya. Allah akan jagain. Sa'id ibn al-Musayyab, seorang tabi'in. Ini seorang tabi'in. Tidak hidup di era digital. Tidak hidup di era yang penuh fitnah. Dia hidup di eranya para sahabat. Tapi apa yang dia katakan kepada anaknya? Dia pernah mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajli rajaan uhfadha fi. Wahai anakku, aku akan tambah solatku demi agar aku dijaga dalam dirimu. Nah, ini orang tua di masa itu menambah solatnya agar anaknya dijaga. Ini yang namanya asuransi. Kita tuh kalau punya mobil nggak ingin mobil kita ditabrak. Kalau ketabrak kita ingin ada yang ganti. Asuransi kebanyakan asuransi riba. Antum mau asuransi yang sebenarnya, asuransikan sama Allah Azza wa Jalla. Anaknya diasuransikan, iya di era digital. Caranya gimana? Antum beli baju buat anak, beli baju lagi buat orang lain, buat anak yatim. Antum nyekolahkan anak, sekolahkan anaknya orang juga. Ini asuransi. Antum beli mobil lagi satu lagi buat dakwah, buat madrasah. Itu asuransi. Kepada siapa? Kepada Rabbul Alamin. Kita titip sama Allah. Kalau kita titip sesama makhluk, banyak makhluk yang berkhianat. Ahibati fillah. Ya, ini berkaitan dengan orang tua. Kemudian juga orang tua di era digital ini perlu menyeimbangkan aktivitas di luar rumah dan aktivitas di dalam rumah. Kenapa anak-anak akhirnya sibuk dengan handphone? Pertama, orang tua harus tahu kapan anak itu boleh pegang gadget. Kapan anak itu boleh pegang gadget. Antum tahu yang punya Bill Gates itu yang punya apa itu? Microsoft. Dia baru kasih anaknya handphone umur 14 tahun. Baru dikasih umur 14 tahun. Yang punya startup siapa? Itu orang-orang kaya. Anaknya dikasih umur 12 tahun. Kita, Masya Allah, gaji 3,5 juta, anaknya semua pegang handphone. Kita jadi nggak sadar. Mereka yang membuat teknologi tahu kapan teknologi itu bisa dipakai buat anak-anak. Kapan mereka paham? Subhanallah. Anak baru pegang handphone ketika kuliah di Madinah. Pertama beli handphone itu, dan anak bangga dengan handphone itu. Masya Allah. 3310 Nokia 3310. Itu hanya bisa buat telepon, dan kalau telepon ngirit gitu aja mah, karena kita tahu pulsanya mahal. SMS itu berapa kata aja mah? Berapa huruf? 25 160 huruf ya mah, bukan kata, huruf ini 160. Kita pandai nyingkat-nyingkat tuh. Kita Masya Allah. Karena pengiritan sekarang Masya Allah, orang bisa kirim omongan itu 2 lembar 3 lembar
dan dia tetap tidak merasa membayar apapun. Maka tolong orang tua harus menyeimbangkan waktu di luar rumah dan waktu di dalam rumah. Bapak-bapak kerja sampai jam berapa di sini? Ibu-ibu dengar? Suaminya pulang kerja jam berapa? Nggak keluar lagi? Kalau sudah masuk rumah keluar lagi nggak? Keluar. Ngapain keluar? Nah, jadi orang tua harus mengatur waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna li nafsika 'alaika haqqan." Ada seorang sahabat yang waktunya semua buat ibadah. Semua buat ibadah. Siang puasa, malam sholat, terus seperti itu. Lalu ditegur sama Nabi SAW, tubuhmu itu punya hak, istrimu juga punya hak, tamumu punya hak, keluarga itu juga punya hak. Maka tolong orang tua yang sudah kerja dari pagi sampai sore, kalau sore sampai rumah, waktunya dibagi buat anak-anak, buat istrinya. Ya, Anda melihat di beberapa rumah tangga, suami pulang kerja sebelum maghrib, kemudian mandi siap-siap, sholat maghrib, habis sholat maghrib keluar lagi, baru pulang malam. Ngapain? Hanya kerjanya ziarah ke rumahnya fulan, ke rumahnya fulan, ngobrol sana, ngobrol sini, lupa dengan tanggung jawabnya mendidik anak-anak. Ini banyak. Maka tolong suami istri mengatur waktu. Ada yang suami kerja, istri kerja. Gimana cara ngatur waktunya? Ya silahkan kalau mau kerja. Istri boleh kerja, istri boleh kerja. Asalkan diizinkan suami dan pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariat, lalu pekerjaannya tidak menelantarkan tanggung jawab dia sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Bisa kerjanya shift sama suami. Istri kerja jam 6 sampai jam 4. Nah, terus suami kerja dari jam 4 sampai jam 12 malam. Terus kapan ketemu suami istri? Subuh mungkin ya. Ingat para suami, tugas memberi nafkah itu 100% itu kewajiban suami. Kalian dijadikan komandan, kalian dijadikan pemimpin itu karena dua hal. Yang pertama kata Allah, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah mengutamakan laki-laki atas wanita. Iya, laki-laki dikasih kelebihan atas wanita. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena suami memberikan nafkah kepada istri, kepada keluarganya. Maka tolong jangan menggolimin para wanita. Wanita ini sudah kerja melayani suami, kemudian hamil anaknya suami, melahirkan anaknya suami, menyusui anaknya suami, tapi masih dapat tugas cari nafkah buat dia sendiri dan keluarganya. Apa nggak zalim ini suami? Antum jangan mau dibohongin sama slogan-slogan yang mengatakan persamaan lelaki dan wanita. Lah, dari sisi kedudukan wanita, wanita itu lebih utama dari laki-laki apabila dia sebagai seorang ibu. Bayangkan, orang yang paling pantas dihormatin siapa? Ibu. Nomor 2 ibu, perempuan lagi. Nomor 3 perempuan lagi ibu. Nomor 4 baru bapak.
Karena tugas wanita berat. Perempuan itu kalau dikasih tugas, dikasih dua pilihan, antara mendidik anak sama kerja jadi resepsionis, lebih enak mana buat dia? Ibu-ibu, ibu-ibu, dengar nggak? Kerjaan jadi ibu rumah tangga sama kerjaan jadi resepsionis di hotel, itu lebih enak mana? Resepsionis cuma duduk tersenyum, ya duduk lagi tersenyum. Di rumah perempuan ngerjakan semuanya. Kalau bapak-bapak itu disuruh menggaji istri, gaji istri habis gitu. Cobalah dihitung. Biaya babysitter itu berapa? Babysitter berapa? Nyapu di rumah berapa biayanya? Nyuci berapa? Ngurusin kamar berapa? Malam melayani suami berapa untuk kasih duit? Kalau dihitung dengan gaji nggak cukup duit antum. Tapi rumah tangga itu adalah kebersamaan. Maka tolong bapak-bapak bantu istrinya untuk mendidik anak. Jangan dibebani istri untuk bekerja lagi cari duit. Ada perempuan yang bekerja, anaknya dititipin. Ke siapa dititipin? Babysitter. Babysitter tuh anaknya capek dia. Akhirnya anak dikasih handphone, dianya pegang handphone lagi. Kemudian Allah Azza wa Jalla 5 menit lagi. Apa jemaah? Ini baru muqaddimah kita. Masya Allah. Baik, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian dalam mendidik anak ini juga orang tua harus menjaga keharmonisan. Jangan pernah anak melihat keributan orang tua. Anak-anak yang tumbuh besar melihat kedua orang tuanya ribut, mental anak itu rusak. Kalau dia wanita, kadang-kala dia nanti nggak akan menikah karena dia beranggapan laki-laki semua zalim seperti bapak. Karena ada laki-laki yang marahin istrinya di depan anak-anak ini. Jangan, tolong bapak-bapak, kalau istrimu melakukan kesalahan, kasih tahu di dalam kamar, jangan teriak-teriak. Ibu-ibu juga ketika dimarahin sama suaminya, jangan pernah membantah. Jangan pernah punya prinsip saya tidak salah. Urusannya bukan siapa yang salah, siapa yang benar. Urusannya bagaimana mendidik anak-anak dengan benar. Ketika suami marah, istri mengatakan, iya bang, aku mohon maaf, aku minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Selesai. Si anak akan melihat, Masya Allah, ibuku betapa baik. Subhanallah. Sampai ada seorang bapak yang jahat ya. Apa ini jahat? Ini cerita istrinya, suami anak ini kadangkala ia menganggap anak pembantu. Sang suami minta dipakaikan kaos kaki oleh istrinya, pakai kaos kaki, sini. Lalu sang bapak ngasih tahu anaknya, nih ibumu ini pembantu bapak. Si anaknya marah sama bapaknya, tapi kata ibu, enggak nak, benar, ibu ini memang jadi pelayannya bapak. Ada wanita yang Masya Allah demi menjaga mental anaknya, jangan sampai ada keributan dalam rumah. Karena anak sekarang, ada seorang anak yang kerjanya na'udzubillah nonton film-film yang tidak benar sebagai tempat pelarian dia. Kalau melihat bapak ibunya ribut, dia tidak mendapatkan sakinah dalam rumah. Kemudian orang tua harus up to date tentang teknologi. Orang tua harus paham gimana buka handphone, gimana buka YouTube. Karena YouTube itu, ternyata YouTube itu ada model terbatas, model yang insya Allah anak-anak nontonnya nggak sampai yang berbahaya. Ada. Kalau orang tua nggak tahu, gimana dia akan tahu? Dia harus tahu dengan Instagram. Wow, Ustaz, apaan Instagram? Ustaz? Ya Instagram lah.
cari Instagram, sehingga dia tahu dengan Instagram anaknya ini kemana aja sih, dia berteman dengan siapa, dia tahu. Kemudian dia juga mengetahui handphone anaknya. Sekarang, anak pinjam handphonemu nak, bapak mau lihat handphonemu nak. Ada orang tua yang hanya tahu handphone yang hanya untuk telepon sama SMS. Jangan. Ini di era digital, mau tidak mau orang tua harus up to date. Kemudian orang tua harus pintar. Kepintaran yang penuh dengan kehangatan sama anak-anaknya dan bersahabat sama anak-anaknya. Anak-anak ini butuh tempat curhat. Dia kadang-kala punya masalah di sekolah. Ya Allah ya, yang namanya LGBT sekarang ini sangat meresahkan sekali. Kalau anak punya masalah di sekolah tapi orang tua tidak dekat, ya Allah, anak itu tidak bisa mengungkapkan isi hatinya. Ada di sebuah sekolahan tuh, seorang guru laki-laki mencabuli murid laki-lakinya sebanyak 48 anak atau lebih. Pertanyaannya, kok baru ketahuan setelah korbannya 40 lebih? Penyebabnya karena orang tua tidak dekat sama anak-anaknya, sehingga anak itu mau ngomong malu, dia mau ngomong sama siapa. Jadi orang tua sekali-kali, bapak-bapak ajak, kalau dia punya anak gadis, ajak anak gadisnya makan di warung berdua sama bapaknya. Dia punya anak yang sudah remaja, ajak, nak, nak makan sama bapak di warung, sambil ngobrol, sehingga anak itu merasa punya sahabat dia. Siapa? Bapak, sahabat dia. Bapak enggak, kadang-kadang cuma kasih duit. Fulus, mau kemana? Mau makan ayam? Fadhal, fulus. Pokoknya minta fulus, kasih terus. Enggak. Perlu kedekatan. Ibu-ibu juga seperti itu. Sama anaknya yang sudah remaja ngomong, nak, ibu antar makannya. Kemana ibu? Pengen makan di warung lah sama kamu. Nanti di warung ngobrol cerita sama anak-anaknya. Artinya kedekatan perlu ditumbuhkan. Baik, kemudian tanamkan akidah, tanamkan keimanan kepada anak kita. Ajak anak kita sekali-kali ke kuburan. Tunjukkan kepada dia, nak, kau tahu kehidupan ini akan berakhir. Engkau tahu yang punya gedung gunung tinggi meninggal dunia. Di sini tempat mereka. Dan suatu saat akan dibangkitkan kembali manusia. Tumbuhkan keimanan ini, sehingga anak itu tidak menjadi orang yang ambisi dunia. Anak itu jadi sadar bahwa dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian perlu menerapkan aturan waktu, jadwal di rumah. Ada screen time, ada waktu untuk nonton hal-hal yang bermanfaat sama anak kita. Ada family time, ada memang waktu untuk family, makan bersama orang tua. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu tetap makan malam bersama, makan pagi bersama. Kalau mungkin makan siang di tempat kerja, ada 2 waktu makan yang bisa bersama. Usahakan sekali-kali makan itu 1 piring besar, 1 nampan. Makan 1 nampan. Sang bapak makan ketika dia dapat ikan yang enak, dia nak, coba nak, ini nak, masya Allah. Dia suapin ke anak. Anak melihat suka, anaknya padahal udah remaja, disuapin sama bapak. Sang ya Allah, sampai seperti ini ayat. Suasana seperti ini yang mulai hilang di rumah kita. Bahkan makan bersama pun semua pegang handphone. Iya, itu makan, Anda melihat suatu saat Anda makan ke warung, ada satu keluarga makan, satu meja makannya, semuanya sambil nunggu pesanan datang itu sibuk dengan handphonenya. Dan ada satu keluarga, masya Allah, mereka biasa ngadakan ya pertemuan silaturahim sebulan sekalian pengajian. Dia ngomong, ketika masuk kita sediakan keranjang, tidak ada yang pegang handphone dalam rumah, semua handphonenya di keranjang. Selesai. Kenapa? Karena kita perlu waktu seperti ini untuk mendekatkan hati dan untuk mendidik anak-anak kita. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan jawabannya seperti itu. Tolong doa itu jangan disingkat. Masa kita warahmatullah disingkat? Doa minta rahmat sama Allah antum katakan war. Barokatuh wa barokatuh disingkat wab. Biasanya kalau di Jawa itu WRWB. Tapi di KEPI lain lagi singkatannya. Gimana? Baru dengar antum, masya Allah, masya Allah. Ustadz, apakah tidak mengapa memberikan HP ke anak balita tapi isinya kartun murattal saja? Nggak ada masalah. Handphone ini jamaah, kalau sekedar dimanfaatkan hanya untuk layarnya, nggak ada masalah. Di situ kita isi bacaan Quran ya, mungkin ada video yang menarik di sana tentang binatang-binatang yang indah sambil dia mendengarkan Al-Quran, maka nggak ada masalah sebenarnya seperti itu. Anak kita bisa mendengarkan Al-Quran dan dia bisa melihat sesuatu yang mungkin buat dia menarik, tapi tidak sampai dia berlebihan melakukan hal. Karena akan berpengaruh ke pandangan mata anak kita juga. Ketika anak itu sering melihat, sakit matanya. Maka lebih baik kalau orang tua mau mengajarkan hafalan Quran kepada anaknya sambil disetelkan murattal, dia main sama anaknya, main apalah, ada ya namanya blok itu, nyusun rumah-rumahan, main mobil-mobilan ya, sambil ngelempar mobil, tapi pendengaran anaknya tetap kepada suara Al-Quran tersebut gitu. Jadi permainan tetap bisa dibikin anak-anak itu. Ustadz, saya mau bertanya. Di sini ada daurah tahsin ibu-ibu muda tanpa pakai satir, tanpa pakai apa? Tirai atau bercadar, sedangkan pematerinya belum beristri, masih muda. Padahal ada ustadz yang udah beristri. Bagaimana menurut ustadz dan tolong pencerahannya? Ya udah, pakai yang berusaha pengajar perempuan dari ustazah sendiri, perempuan sendiri. Karena bagaimanapun fitnah, jangan dipikir ustadz itu tidak terfitnah dengan wanita. Sama, itu jadi fitnah. Jadi memang yang lebih baik adalah kalau ada ustazah yang bisa mengajarkan tahsin. Kalau nggak ada ustazah yang bisa mengajarkan tahsin, ya nggak apa-apa pakai ustaz. Tapi tolong menggunakan ya sarana yang jauh dari fitnah. Apalagi dikatakan ibu-ibu muda, masya Allah. Kalau ibu-ibu tua ya nggak terpengaruh hati aja. Tapi kalau ibu-ibu muda, subhanallah jamaah. Tolong kembali kepada kondisi sebenarnya jamaah ya. Maka tolong usahakan banyak ibu-ibu yang belajar ngaji dan datangkanlah. Di KP ini datangkan ustadz yang istrinya juga ustazah, sehingga nanti muncul ustazah perempuan, nggak perlu lagi sama ustadz. Tapi kalau kondisinya terpaksa, ya mau gimana lagi. Tapi tolong dikondisikan, jangan sampai menjadi fitnah nanti. Karena ada sebuah cerita ini sepertinya permisalan ya. Permisalan, ada seorang santri turun gunung ngajar di kampung. Ngajarlah dia seorang wanita. Awalnya perempuan ini pakai jilbab, tapi lalu perempuan itu ngomong sama gurunya, Pak Ustadz tolong, Pak Ustadz panas, Pak Ustadz boleh saya buka jilbab? Apa kata ustadznya? Ya apa-apalah ya, yang penting masih mau ngaji ya. Akhirnya jadi fitnah lebih besar. Maka usahakan kalau memang tahsin yang dengan guru-guru muda, tolong jangan berduaan. Jangan berduaan, tetap harus ada orang lain.
Ana mau menanyakan tentang bagaimana menyikapi mengenai wabah Korea alias apa? K-pop di kalangan siswa remaja sekarang. Wallahi jamaah, ini fitnah besar buat kita. Kenapa kita tonton mereka? Tontonan yang tidak pernah mengajarkan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Pernah antum lihat K-pop sholat? Pas lagi waktu zuhur, waktu zuhur sholat, nggak ada. Itu ditonton. Yang ceritanya, yang wajahnya tampan, antum tahu ternyata Korea itu, ana baru baca lagi kemarin. Kenapa artis-artisnya nampak indah? Operasi. Jadi mereka itu punya pabrik artis. Jadi sebelum artis keluar itu dioperasi, hidungnya dioperasi, telinganya dioperasi, perutnya dioperasi, sampai ada yang subhanallah laki-laki yang hormonnya seperti perempuan sedang menopause karena dia harus diet seperti apa. Dan antum lihat di Korea ternyata banyak artis-artis yang bunuh diri. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka tugas kita terhadap seperti itu, tundukkan pandangan kita, selesai. Tidak ada manfaatnya. Wallahi jamaah, siapa yang nonton Korea di sini? Nah, anda mau tanya manfaatnya apa? Anda belum tahu soal ini jemaah. Yang kayak apa sih K-pop ini jemaah? Nah, pura-pura nggak ada yang tahu. Emangnya masuk sini juga jemaah K-pop? Kita di tengah-tengah hutan di sini jemaah. Astagfirullah, seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah untuk nonton Korea lagi. Tinggalkan. Yang jelas pertama kita melihat sesuatu yang tidak mengajarkan ketaatan kepada Allah. Kalau laki-laki dia melihat perempuan-perempuan di sana yang tidak halal dia. Kalau perempuan dia juga melihat laki-laki yang tidak halal untuk dilihat oleh dia. Kemudian juga tidak ada ajaran untuk kebaikan akhirat kita di sana. Saya seorang mu'allaf. Saya ingin sekali berhijab. Apalagi saat teman-teman bertanya kenapa tidak berhijab. Tapi saya menjawab, walaupun saya tidak berhijab, tapi saya menjalankan sholat 5 waktu. Yang ingin ana tanyakan, apakah jawaban saya kepada teman-teman saya itu benar, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Masya Allah, pertanyaan yang menarik jemaah. Iya, berkaitan dengan seorang yang masuk Islam. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara utuh, secara keseluruhan. Jadi orang masuk Islam itu bukan hanya pakaiannya yang Islam, bukan hanya sholatnya yang Islam, tapi semuanya harus Islam. Dia berdagang, perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Dia bekerja, pekerjaan yang sesuai dengan agama Islam. Dia berpakaian pun berpakaian sesuai dengan agama Islam. Jadi kalau anti sudah masuk Islam, alhamdulillah. Nasihat ana, anti pelajari Islam lagi, mengkaji Islam. Sholat, alhamdulillah kalau sudah sholat, nanti laksanakan puasa ketika di bulan Ramadan. Ada kewajiban-kewajiban yang lain. Melaksanakan kewajiban dalam Islam ini sesuatu yang memang berat buat kita jemaah. Kalau kita tidak punya iman yang kuat. Jilbab itu bukan tradisi orang Islam, dan jilbab itu bukan tradisi orang Arab. Tapi jilbab itu perintah Allah Azza wa Jal kepada orang yang muslim, muslimah khususnya. Jadi kewajiban berjilbab itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab, ya, dibaca di surat An-Nur, Allah ceritakan.
Tapi memang kalau orang imannya nggak kuat, susah untuk diajak berjilbab. Bahkan ada yang mengatakan yang penting hatinya aku jilbabin dulu. Nah, hati dijilbabi, tubuh juga dijilbabi. Kenapa? Karena perempuan itu menggoda. Antum mau lihat perempuan dari depan, dari belakang, menggoda. Makanya kalau ada istilah barat itu ladies first, kita nggak ada ladies first. Kalau ada perempuan mau lewat, antum mau lewat, siapa dulu yang lewat? Laki dulu lewat. Jangan sampai antum berjalan di belakang wanita. Antum berkata, fadl, silahkan. Antum bisa menikmati dia dari belakang, Mas. Ada ladies first. Keluar lift, masuk lift, kadang-kadang itu kan, silahkan mbak, silahkan. Silahkan, antum mau ngelihat dia keluar. Antum, kalau antum di depan perempuan aman nanti, nggak akan tergoda. Tapi kalau antum di belakang wanita, antum tergoda. Karena perempuan itu diciptakan indah. Makanya kenapa disuruh tutupin keindahan dia. Maka buat mbak yang bertanya, tolong belajarin lagi. Bahwasanya perintah untuk berjilbab itu memang setelah perintah untuk sholat. Jadi sholat itu diwajibkan pada tahun ke-10 atau ke-11 kenabian, dan kewajiban jilbab itu kira-kira pada tahun setelah tahun ke-5 kalau nggak salah, pada waktu perang Ahzab ya, perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah. Tapi dua-duanya sama-sama kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang muslim. Namun diperlukan keimanan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar bahwa laki-laki baik untuk perempuan baik-baik. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah bisa seorang perempuan yang masih jauh dari kata baik mengharapkan laki-laki baik untuk menuntunnya menjadi lebih baik? Apakah bisa? Ya boleh-boleh aja. Namanya berharap. Antum melihat, kadang-kala melihat ada laki-laki ya secara penampilan tidak menyenangkan hati, tapi istrinya cantik banget. Kok mau? Oh, fulus. Ada daya tarik lainnya kadang-kala menyebabkan dia mau. Sekarang anti belum baik, tapi ingin laki-laki yang baik. Boleh nggak? Boleh berharap. Karena sejatinya anti ingin lebih baik. Dan anti menginginkan laki-laki yang baik dari sisi agama demi untuk membimbing anti jadi lebih baik. Bismillah. Caranya gimana? Caranya terus berdoa, memohon kepada Allah dan memperbaiki diri. Kalau nanti ternyata suami anak ini juga sedang mau baik, ya alhamdulillah. Jadi sekarang baik bersama-sama insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum WRWB Ustaz. Ini yang standar jangan. Waalaikumsalam WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya awalnya hijrah total setelah dengar kajian Ustaz di salah satu TV Islam. Alhamdulillah baru-baru ini suami saya juga sudah mau ngikutin sunnah, seperti pakai celana cingkrang, sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita sebagai orang tua agar anak lebih semangat dalam hafalan Al-Quran. Tapi Ustadz, yang jadi kendala saya, anak saya mau hafalan kalau diajarin sama ibunya saja. Kalau ibunya sibuk masak, dia juga nggak mau belajar sendiri. Sementara hafalan saya masih terbatas Ustadz. Awalnya saya ajarin hafal surat An-Naba 1-5 ayat, hafalan semuanya dengan saya. Setelah itu anak saya belajar sendiri. Apakah boleh begitu Ustaz? Iya jemaah. Iya, buat orang-orang yang dapat hidayah dari Allah SWT,
Kemarin sempat ramai di negeri kita urusan celana cingkrang sama cadar. Tapi alhamdulillah polemik itu sudah berakhir. Dan berkaitan dengan mengajari anak, ya orang tua kalau tahu ada keterbatasan dia juga berusaha untuk menghafal. Itu menjadi motivasi ibunya hafalan Quran. Kan ada memang, ibunya nggak hafal Quran jemaah. Di Medina itu ada satu ayah nggak hafal Quran, tapi anaknya semua hafal Quran. Dari siapa belajarnya? Dari ayahnya. Ayahnya itu setiap ba'dal maghrib di Masjid Nabawi, anak lihat dia duduk, anaknya semua setoran sama dia. Padahal di masjid itu ada banyak halaqah. Tapi ini orang tua ingin anaknya menghafal sama dia, sedangkan bapaknya nggak hafal Quran. Maka dia menyimaknya dari Quran langsung. Nggak apa-apa. Yang penting kalau anaknya, bapak nggak hafal, itulah nak. Bapak nggak ingin kau seperti bapak. Artinya sang bapak nggak ingin nyalahkan orang tuanya dulu. Kan dulu dia mungkin karena salah didik orang tuanya, sehingga dia nggak hafal Quran. Sekarang setelah dia sadar, dia ingin anaknya hafal. Maka tolong orang tua tetap berusaha menghafal Quran. Karena anak ini kadangkala lebih melihat daripada mendengar. Dia itu butuh suri tauladan. Bapaknya ngomong sama anaknya, "Nak, jangan ngerokok. Bahaya ngerokok ini." Itu anak bingung lihat bapaknya. Ini bapaknya bener apa nggak bener, kata dia. Bapaknya masuk kamar, biasanya ada putung rokok kan? Masuk kamar langsung sama anaknya dicoba. Dia melihat, dia tidak mendengar. Maka tolong orang tua jadi contoh yang baik buat anak-anak. Kalau tadi sang ibu mengatakan dia punya masalah, dia hafalan Qurannya nggak ada masalah. Anaknya nanti belajar sendiri, tapi paling tidak ibunya tetap mendengarkan setoran anaknya, hafalan Quran anaknya. Saya mempunyai teman yang sangat membenci sekali dengan perempuan bercadar dan laki-laki berjenggot. Pokoknya jemaah bicara jenggot, anak jadi nggak enak juga. Anak pernah isi kajian di kampung, yang ngundang itu teman bapak anak, nasihat pernikahan. Sudah anak isi ceramah khutbah nikah, terus anak pulang. Akhirnya teman bapak anak malamnya datang jumpain bapak anak, ngobrol sama bapak anak. Ente tahu, kata dia, tadi waktu anak ente datang, satu rumah bingung semua. Lu ustadz teroris, kata dia. Subhanallah jemaah. Sabar, kita harus sabar ya. Iya, memang intinya kita harus bersabar ya. Karena jenggot ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pemain bola jenggotan nggak ada yang ribut. Messi jenggotan nggak ada yang ribut, keren kata dia. Kemudian dia mengatakan, sehingga untuk menyekolahkan anaknya dia memilih sekolah yang sesuai keinginannya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana cara memberikan pemahaman kepada teman saya tersebut agar tidak selalu berpikir bahwa perempuan bercadar dan laki-laki berjenggot itu membawa ajaran yang sesat. Sahih jemaah. Kita ini sudah ada framing dari media. Kita tahu kebanyakan media itu punya non-muslim. Kebanyakan media. Kalau punya muslim, kadang-kadang muslim yang tidak peduli dengan Islam. Sehingga selalu ditampakkan sunnah-sunnah Rasul ini sesuatu yang buruk. Bahkan Islam selalu digandengkan sebagai agama yang keras, yang tidak kasih sayang. Ini media. Dulu Nabi kita Muhammad SAW sama juga. Yang menguasai media pada waktu itu orang-orang musyrikin. Sehingga dakwah Nabi Muhammad SAW dikenal di seantero Arab itu, dikatakan ada orang yang ngaku Nabi, tapi sejatinya dia itu penyihir. Dia itu dukun, dia itu pendusta, seperti itu.
Karena medianya, omongan itu yang megang orang-orang musyrikin pada waktu itu. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Sabar. Sampai Allah mengatakan fasbir sabran jamila. Engkau sabarlah dengan sabar yang indah. Allah mengatakan fasbir ala ma yaqulun. Sabar engkau dengan celaan-celaan mereka. Dan Nabi SAW menunjukkan sikap yang bertentangan dengan anggapan masyarakat. Dikatakan dia aliran sesat macam-macam, tidak mengajak kepada keindahan, kedamaian. Ternyata ajaran Nabi SAW semuanya indah dan damai. Maka tugas anti menunjukkan. Karena ini buat yang bercadar juga, anak kasih nasihat buat yang bercadar. Kadangkala ada oknum-oknum yang bercadar ini yang sok suci. Maksudnya sok suci, kadangkala ada teman dia yang mungkin belum bercadar, itu dia nggak gaulin. Datang pengajian, dilihat dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Lalu ditanya, ibu nggak salah datang? Salah datang. Dia mau datang kajian, tapi mungkin dia belum paham. Kadangkala yang cadar ini kumpulnya sama yang cadar-cadar aja. Ini juga jadi image buruk. Kemudian kalau kumpul di majelis semuanya perempuan, tolong cadarnya dibuka. Kalau ada perempuan bercadar nggak buka, jangan-jangan ada komisi. Nah, betul, jamaah ini kan sudah rame ini. Karena semuanya perempuan tetap pakai cadar. Sambil pakai sido. Coba buka, lihat. Hati-hati. Maka tolong perempuan yang bercadar, tunjukkan akhlak yang mulia, etika, keindahan agama Islam. Sampai istri ana berusaha untuk didik istri ana. Dia pernah suatu hari belanja, beli makan. Dia beli makan, gudeg. Ngobrol lah sama penjualnya, perempuan penjual. Ngobrol sama perempuan ini. Terus penjualnya ini tanya, Mbak, baru pertama saya ini ada orang pakai cadar ngajak saya ngobrol, Mbak. Selama ini yang beli sama saya cuma beli ini terus diem, Mbak. Saya itu jualin sama takut. Subhanallah. Karena ini perempuan seharusnya dia itu tunjukkan humble lah sama orang itu, ngobrol gimana, udah berapa lama jualan, gimana Mbak laris ya insya Allah. Jadi orang itu melihat cadar itu jadi seneng gitu loh. Tapi kalau diem doang, subhanallah. Yang jenggot juga, lewat orang nggak ada salam, dalam benaknya ini orang-orang sesat semua. Sesat semua, emang antum doang, antum yang punya kunci surga gitu. Maka tunjukkan akhlak yang mulia. Karena sejatinya ada dua masalah besar jamaah yang membuat Islam ini yang membuat adanya Islamfobia. Yang pertama, banyak oknum dari umat Islam yang tidak menjalankan Islam dengan sempurna. Ingat, berislam itu yang biasa-biasa, jangan berlebih-lebihan, yang standar. Ada yang berlebihan ke kanan kemudian jadi model teroris nanti, beranggapan mereka telah melakukan kebaikan. Ada yang lebih ke kiri akhirnya meremehkan agama Islam, tidak menjalankan aturan Islam. Islam di tengah, biasa-biasa saja. Seperti apa ukuran biasa-biasa saja? Standarnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itulah. Nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin, nggak usah dimodifikasi lah. Udah kayak gitu. Tapi tolong, ketika engkau belajar Islam, semakin dalam kajianmu, akhlaknya semakin mulia. Karena ukuran orang itu imannya baik, akhlaknya mulia. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Nggak dilihat sholatnya, tapi akhlaknya. Masya Allah. Anak suruh berhenti lagi. Hafal Ustaz 5 menit lagi. Alhamdulillah.
Jadi kayak gitu jemaah, ini tugas kita bersama untuk itu yang pertama. Jadi karena umat Islam tidak mengamalkan Islam dengan baik. Yang kedua, kita tidak menyampaikan agama Islam ini kepada orang-orang yang seharusnya kita sampaikan. Orang Islam tuh kadang-kala merasa untuk mendakwai non-muslim kepada Islam itu merasa apa ya, toleransi kita lah. Toleransi itu kita ngajak dia kepada Allah dengan cara yang baik. Itu toleransi. Antum tahu di masa Belanda itu kirim misionaris berapa banyak ke Indonesia. Mereka kirim misionaris. Dan kita masih lemah dalam berdakwah. Kebanyakan nih teman-teman dari Jawa, mungkin dari Sulawesi yang datang ke KEPI ini, kadangkala visi dan misinya hanya mencari harta. Betul apa salah? Golek duit sebanyak-banyaknya. Antum harus rubah visi dan misi itu sekarang. Aku datang ke sini untuk mencari rizki dan berdakwah. Islam itu sampai ke Indonesia bukan dengan pedang, tapi dengan pedagang-pedagang saudagar yang datang ke sini. Antum jadi saudagar, tolong bawa la ilaha illallah ke sini. Ada niat untuk itu. Sedikit harta disisihkan untuk menebarkan agama Allah ini, insyaallah. Maka dengan dua hal ini insyaallah kalau kita perbaikin agama kita, kemudian kita sebarkan agama kita dengan cara yang baik, kedamaian itu akan turun di negeri kita insyaallah. Tapi ini pertanyaan terakhir jamaah. Assalamualaikum WRWB. Ini jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara menghadapi anak yang susah sekali diatur dalam menghadapi dunia maya? Anak selalu bermain handphone. Kita sebagai orang tua sudah menegur, tapi kadang masih bandel. Tapi masih bandel. Gimanakah Ustaz? Baik. Alhamdulillah, buat orang tua yang anaknya sudah kecanduan handphone, tidak bisa anaknya diberhentikan dengan teguran. Nggak bisa. Caranya dikasih ganti. Harus ada gantinya. Pendidikan dalam Islam itu namanya ijadul badil, mengadakan ganti. Sekarang dia main handphone, gimana supaya dia nggak main handphone? Dia suka bermain, dia suka game, ya bikin game yang beneran. Wallahi jangan. Dulu di kampung, anak waktu SD, kita itu masih ada permainan. Tahu yang loncat-loncat jemaah? Kita bikin garis di tanah itu ya, kotak-kotak, nanti kemudian kita loncat ke depan, lempar kereweng ya mah, kerewengnya genteng itu kita lempar ya, kemudian balik. Orang tua kalau ingin anaknya berhenti handphone, bikin permainan kayak gitu di rumah. Betul. Main petak umpet sama anaknya. Anak sampai saat ini sering main petak umpet di rumah sama anak. Pulang dari masjid, sholat isya, anak-anak sudah nunggu. Dia sudah matiin lampu. Ayo, bapak main kita sekarang. Dia sudah main, kita main sama mereka. Mereka perlu permainan. Namanya anak-anak sukanya main. Sang bapak, dulu, nggak boleh main handphone. Taruh. Bapaknya pegang handphone. Anaknya nggak boleh main handphone, antum pegang handphone, taruh handphone antum, main sama anaknya. Main apa? Main apa aja yang bisa dipermainkan. Sembunyi-sembunyian, lari-larian, banyak permainan jamaah. Subhanallah jamaah, yang anak itu perlu. Tembak-tembakan sama anaknya. Antum dulu masya Allah, sekarang semua ada tembak-tembakan dari plastik. Kita waktu SD jamaah tembak-tembakan dari dahan pisang. Antum tahu? Sama. Bikin kuda dari daun pisang, kuda-kudaan, mobil-mobilan. Orang mau beli mobil plastik itu mahal jemaah. Kita bikin mobil itu dari kulitnya jeruk. Ada jeruk Bali yang tebal itu. Rodanya dari sandal. Seneng banget gitu cuma
jalan sama teman-teman. Sekarang udah hilang ya seperti itu jamaah. Perlu diadakan kembali. Anak-anak bikin senang di sungai, kita dibikinin perahu-perahuan sama pegang talinya gitu ya. Bapaknya ikut di sana. Jangan anaknya suruh pegang itu, bapaknya pegang handphone. Main sama anaknya. Jadi orang tua yang melihat anaknya sudah kecanduan, mumpung masih belum terlalu dalam, tolong dikasih ganti dengan permainan-permainan yang membuat energi dia keluar. Orang itu kalau dulu permainan jamaah, ada namanya permainan banteng jamaah. Tahu? Yang satu tiang di sini, tiang di sana, yang kita lima orang nanti pukul punggungnya. Masya Allah. Kita kalau main itu pulang ke rumah langsung tepar, capek tidur. Orang kalau main bola tapi pakai handphone dari pagi sampai malam nggak capek, tangannya doang yang main. Maka ajak anak itu bermain, olahraga sehingga energi dia keluar, tersalurkan, dan dia pun istirahat nanti. Dia mendapatkan kesenangan sendiri. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.